TKB, kembali lagi di pembelajaran bersama Miss Vita. Jadi pada hari ini kita mau sama-sama belajar, dan hari ini kita mau belajar dengan subtema yang baru. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita mau sama-sama minta pimpinan dulu ya sama Tuhan ya. Kita mau berdoa dulu. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup mata kita berdoa. Tuhan yang baik, kembali lagi Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau minta pertolongan Tuhan di dalam pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami, anak-anak TKB dan juga Miss Vita, Engkau memberkati setiap pribadi kami Tuhan, supaya hari ini kami boleh belajar dengan penuh semangat, kami belajar dengan sukacita, sehingga kami boleh mendapatkan hal yang baru Tuhan Yesus dari pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik, kami menyerahkan waktu kami ke depan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke, anak-anak, hari ini kita mau belajar tema kebutuhanku dengan subtema peralatan mandi dan juga peralatan makan. Nah, saat mandi, anak-anak, alat-alat yang anak-anak gunakan itu biasanya apa aja? Ayo coba, sekarang Ibu berikan waktu kepada anak-anak untuk menyebutkan alat-alat mandi yang biasanya anak-anak gunakan ketika anak-anak mandi. Boleh diceritakan kepada orang yang ada di sekitar anak-anak. Bisa mama, papa, atau saudara. Ibu beri waktu ya, Ibu beri waktu 10 detik diceritakan, disebutkan. Oke, kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya sudah habis. Oke, apa saja ya yang anak-anak sebutkan kepada orang tua atau saudara anak-anak? Nah, hari ini kita mau diperkenalkan nih dengan alat-alat mandi. Kita mau belajar alat-alat mandi dulu ya. Nah, alat-alat mandi yang kita gunakan, yang biasanya kita bawa saat ke kamar mandi apa ya? Handuk. Jadi handuk adalah salah satu alat yang kita gunakan ketika kita mandi. Nah, selain handuk apa saja? Ada sabun mandi ketika kita gunakan saat mandi. Nah, sabun mandi ini gunanya untuk apa? Untuk membersihkan kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada odol dan sikat gigi. Odol dan sikat gigi gunanya untuk apa? Untuk membersihkan gigi kita, supaya gigi kita itu terbebas dari kuman, gigi kita itu tidak kuning, dan gigi kita itu bersih ya. Oke, selain itu apa lagi? Selain itu ada sampo. Nah, sampo ini kita gunakan untuk rambut kita ya, supaya rambut kita ini tidak kotor, supaya rambut kita itu bersih ketika kita menggunakan sampo. Nah, selain itu apa saja? Ketika kita mandi kita menggunakan gayung. Kita juga membutuhkan gayung ketika kita mandi. Oke, dan juga mungkin ada anak-anak yang masih memiliki peralatan yang lainnya, tapi hari ini kita mau belajar dengan alat-alat yang itu dulu. Oke. Nah, kemudian ketika anak-anak selesai mandi, apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak harus merapikan kembali alat-alat mandi yang sudah anak-anak gunakan. Jadi kembalikan sabunnya, kembalikan samponya, kembalikan sikat gigi, odolnya ke tempat semula, ke rak sabun yang ada. Nah, kemudian anak-anak juga handuknya diapain? Diletakin aja di tempat tidur atau bagaimana? Nah, handuknya itu digantungkan dengan rapi di tempat gantungan handuk. Oke, jadi anak-anak, itulah peralatan saat kita mandi. Oke, kemudian kita ke peralatan ketika kita makan. Semua di sini anak-anak pernah makan ya? Pernah pastinya. Nah, kalau gitu Ibu Vita mau bertanya dong, siapa di sini anak-anak yang ketika makan itu menggunakan alat-alat makan?
atau pakai tangan aja makannya? Menggunakan alat-alat makannya. Lalu apa saja ya alat-alat makannya? Nah, alat-alat makannya adalah yang pertama, kita membutuhkan piring sebagai tempat nasi kita, sebagai tempat lauk kita, sebagai tempat sayur kita, dan tempat telur dan yang lainnya ya. Kemudian kita membutuhkan sendok dan juga garpu. Oke, sendok dan juga garpu memudahkan kita untuk mengambil makanan ketika kita mau memasukkannya ke dalam mulut kita. Nah, kemudian ada piring, sendok dan juga garpu. Selain itu apa lagi? Selain itu kita membutuhkan gelas. Nah, gelas ini gunanya apa? Gelas itu adalah tempat air minum kita, sehingga memudahkan kita itu untuk minum dari wadah yang lebih kecil. Nah, kemudian kita juga membutuhkan mangkok. Nah, mangkok itu tempatnya apa? Mungkin anak-anak mangkok bisa digunakan untuk tempat sayur ya, atau tempat yang lainnya. Kita membutuhkan mangkok. Jadi hari ini kita belajar alat-alat mandi dan juga alat-alat makan. Dan setelah anak-anak selesai menggunakan alat-alat tersebut, yang harus dilakukan adalah mengembalikannya ke tempat semula. Dan kalau bisa, ketika anak-anak selesai makan nih, anak-anak kan pastinya udah bisa cuci piring ya, sudah bisa bantu-bantu orang tua ya. Boleh dicuci piringnya sendiri dulu, nggak apa-apa. Jadi setelah makan langsung dicuci aja piringnya, supaya anak-anak sebagai salah satu juga ini membantu orang tua, dan tugas orang tua juga berkurang ya. Jadi anak-anak ibu ingatkan ya, untuk boleh mandi dengan bersih, kemudian makan makanan sehat, makan yang teratur, dan jangan lupa kembalikan apa yang sudah kita gunakan ke tempat semula supaya rapi. Oke, good sekali. Oke anak-anak, kita sudah belajar ya apa saja itu peralatan mandi dan apa saja itu peralatan mandi. Sekarang kita mau ke aktivitas kelas. Jadi kembali lagi Bu Vita ingatkan, buku doranya dipersiapkan terlebih dahulu ya. Anak-anak boleh duduk dengan rapi. Kalau ada meja belajar, anak-anak boleh taruh di meja belajar bukunya, supaya anak-anak lebih mudah di dalam mengerjakan buku doranya. Oke, sekarang kita mau buka buku doranya yang tema kebutuhanku ya. Buka halaman yang pertama, halaman 1. Nah, di situ judulnya adalah apa kebutuhanku. Nah, di sini Dora mengatakan Dora itu akan mandi. Apa saja benda yang dibutuhkan Dora saat mandi? Perhatikanlah gambar di bawah ini. Pasangkan kelompok benda dengan kegunaannya. Jadi di sini sudah ada gambar-gambar alat mandi ya, dan di sini sudah ada kegunaannya apa. Coba sekarang kita perhatikan ya. Gambar yang pertama di situ ada odol, ada sikat gigi, ada sampo, dan juga ada sabun mandi. Nah, itu gunanya untuk apa ya? Digunakan untuk apa ya? Coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Coba, ada yang sedang bertelepon, ada yang sedang berbaris, ada yang sedang menjemur pakaian, ada yang sedang sakit demam ditemanin sama orang tuanya, kemudian yang terakhir ada anak yang sedang mandi. Jadi ini digunanya untuk apa ya? Alat-alat ini digunakan saat mandi. Jadi nanti anak-anak bisa tarik garis dari alat-alat mandi ini ke anak yang sedang mandi. Oke, good sekali. Coba kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ada jemuran, ada hanger, ada ember, ada mesin cuci, dan juga ada jepit penjemur pakaian itu. Nah, ini kegunaannya untuk apa ya? Biasanya digunakan oleh ibu-ibu kita itu untuk apa ya? Coba kita lihat gambar di bawah ini. Ada sedang bertelepon ini. Nah, di sini ada yang sedang menjemur pakaian. Jadi, benar nggak itu pasangannya? Iya, betul sekali. Jadi jemuran, hanger, dan lain-lain itu pasangannya adalah menjemur pakaian. Gunaannya adalah untuk menjemur pakaian. Nah, kemudian gambar yang ketiga.
Nah, di sini ada tisu, ada obat demam, ada pengukur suhu tubuh juga, termometer. Nah, ini digunakan untuk apa? Coba. Tadi di gambar di bawah ini ada anak yang sedang sakit ya, dan ada ibunya yang sedang menemani. Nah, anak ini membutuhkan termometer untuk cek suhu tubuhnya, membutuhkan obat supaya dia cepat sembuh. Ya, membutuhkan tisu juga karena dia itu sedang pilek. Oke, jadi ini tisu, termometer, dan obat ini dipasangkan dengan anak yang sedang sakit, good sekali. Coba yang kemudian gambar yang keempat. Di situ ada telepon, ada handphone, ada surat, dan juga ada printer. Nah, anak-anak bisa cocokkan itu. Itu biasanya digunakan untuk apa ya? Coba kita lihat gambar yang di bawah tadi. Nah, ada anak yang sedang bertelepon. Nah, dia menggunakan telepon, berarti itu adalah pasangannya, itu adalah kegunaannya. Kegunaan dari telepon digunakan orang untuk berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya sangat jauh. Oke, sekarang kita ke gambar yang terakhir. Nah, gambar yang terakhir ada topi, ada baju, ada sepatu, ada tas. Coba perhatikan pada gambar yang di bawah, yang anak-anak menggunakan peralatan yang sesuai dengan gambar di atas. Nah, di sini ada ya, anak-anak yang sedang berbaris. Katanya mereka mau pergi ke suatu tempat. Jadi mereka menggunakan topi, menggunakan baju, menggunakan tas, dan menggunakan sepatu yang sama. Ya, jadi nanti boleh ditarik garisnya. Oke ya, nanti ya, itu boleh dilakukan nanti. Nah, kemudian anak-anak sekarang buka buku Doranya, halaman yang keempat. Nah, di halaman yang keempat ini, nah, Dora memberikan judul Makan Siang Bersama. Nah, makan siang bersama. Nah, instruksinya apa? Dora membantu Mami menyiapkan meja untuk makan siang. Apa saja yang harus disiapkan Dora? Ayo, bantu Dora menyiapkan meja makan. Tebalkan tulisan yang bergaris putus-putus, kemudian pasangkan nama dengan bendanya. Jadi yang pertama yang perlu anak-anak lakukan adalah perhatikan nih, ini adalah alat-alat makan. Coba ini apa? Ada piring, ada sendok, ada mangkok, ada garpu, dan ada gelas. Dan di sini sudah ada tulisannya dan masih bergaris putus-putus. Jadi anak-anak yang pertama lakukan setelah anak-anak melihat gambarnya, anak-anak tebalkan yang bergaris putus-putus, tulisan yang bergaris putus-putus. Nah, ketika anak-anak menghubungkan garis yang berputus-putus, anak-anak juga sekaligus menyebutkan hurufnya supaya nanti anak-anak ketika menghubungkan lebih mudah. Oke. Setelah selesai anak-anak menghubungkan yang bergaris putus-putus, kemudian anak-anak baca setiap huruf yang sudah anak-anak tebalkan. Misalkan nih, yang di atas M-A, ma, N-G, ong, mang, K-U-K, kuk, mangkuk. Berarti tulisannya mangkuk ya. Nah, mangkuk ini, coba perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Mangkuk yang mana ya? Nah, ini sekarang kamu tarik garis dari tulisan ke bendanya. Oke, good. Begitu juga dengan yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Oke, nanti anak-anak bisa kerjakan ya. Oke, jadi sekarang Ibu Vita berikan untuk anak-anak waktu anak-anak bisa mengerjakan buku Doranya yang halaman 1 dan halaman yang keempat. Oke, yuk. Sebelum anak-anak melakukan pengerjaan buku Dora, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk materi kami pagi ini. Kami sudah belajar Tuhan tentang alat-alat mandi dan juga alat-alat makan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami di dalam mengerjakan tugas kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Oke, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Dadah.